Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi surat undangan. Surat merupakan salah satu bentuk alat komunikasi. Ada kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting dan perlu kehadiran orang lain. Untuk itu dibutuhkan surat undangan sebagai alat komunikasi. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif. Apa maksudnya efektif? Singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca surat undangan dapat paham dan mengerti isinya. Berdasarkan kepentingannya, ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama apa? Undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Jadi berdasarkan kepentingannya ada 3 ya. Yang pertama, undangan resmi adalah ajakan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Itu untuk undangan resmi. Jadi mengatasnamakan instansi, organisasi atau kedinasan. Sedangkan undangan setengah resmi adalah permintaan yang mengatasnamakan perorangan ditujukan ke perorangan ataupun organisasi dan instansi. Yang terakhir, undangan tidak resmi ditujukan kepada perorangan atas nama perorangan. Undangan resmi, ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa baku, dikeluarkan oleh organisasi atau badan instansi resmi untuk kebutuhan resmi. Yang keempat, terdapat kop surat di atasnya. Lalu juga terdapat nomor surat. Contoh undangan resmi, misalnya undangan pelantikan jabatan, undangan dari sekolah atau dinas. Bagian-bagian undangan resmi apa saja? Kita lihat ya. Yang pertama ada kop surat yang paling atas, selanjutnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, nama dan alamat tujuan surat, salam dan bagian pembuka, isi undangan, salam dan bagian penutup, nama pihak pengundang. Kita lihat di samping merupakan contoh dari surat undangan resmi. Di atas ini bagian A adalah kop surat. Bagian B adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagian C, D, E, dan F kita lihat ya, ada di layar. Dari mulai nomor, nama, salam, dan isi. Nah, itu yang C. Di situ adalah nomor surat dan pelihara surat. Lalu yang D, nama dan alamat tujuan surat. Lalu yang E, itu adalah salam dan bagian pembuka. Yang F, isi undangan. Yang G, itu adalah salam dan bagian penutup. Yang H, itu adalah nama pihak pengundang. Undangan setengah resmi memiliki ciri diantaranya menggunakan bahasa atau kata baku, mewakili kelompok atau perseorangan kepada kelompok. Lalu cirinya untuk kebutuhan setengah resmi. Dan juga tidak ada nomor surat di atasnya. Contoh undangan setengah resmi, contohnya adalah undangan rapat keluarga, undangan arisan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh undangan tidak resmi. Kita lihat ya, tidak ada kop surat di atasnya. Jadi hanya ada menggunakan bahasa baku, mewakili kelompok atau perseorangan ditujukan untuk kelompok, untuk kebutuhan setengah resmi. Undangan tidak resmi itu bercirikan, yang tidak resmi ini sekarang ya, menggunakan bahasa baku dan tidak baku.
mewakili perorangan untuk kebutuhan pribadi. Tidak ada kop dan nomor surat. Ini merupakan ciri undangan yang tidak resmi. Nah, contoh undangan tidak resmi itu misalnya undangan syukuran khitanan, undangan pernikahan, undangan ulang tahun, atau undangan syukuran akikah. Kita lihat di samping merupakan undangan syukuran yang dibuat oleh Doni. Syukuran juara lomba judo. Contoh ya. Ini merupakan contoh surat undangan yang tidak resmi. Tidak ada kop surat, tidak ada nama surat, tidak ada nomor surat, dan sebagainya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.